Ini daftar sini apa? Mau naik sini, pulang. Jangan bikin rusak kami di sini. Pulang. Sehat dan surat jalan yang ke Surabaya ya. Karena kan kewaspadaan sehat, keluarin kartu kewaspadaan sehat dengan surat jalan di Satgas Kabupaten mulai berlaku tanggal 5 Mei. Ya. Bapak ini kan di Surabaya sudah lama. Barusan. Baru 2 minggu. Barusan 2 minggu. Baru-baru ini juga dia ada. Kalau memang sudah lama kamu bilang lama bohong. Baru 2 minggu di Surabaya. Nah, terakhir kali di Morowali tanggal berapa? Ada. Ya. Berarti tunggu dulu, sabar. Berarti Bapak kan bilang sudah lama di Surabaya, tapi tidak tahu berangkatnya kapan. Pulangnya dari Surabaya di perjalanan tidak tahu kapan, tapi tiba di Bajawa tanggal 14 Mei. Tiba di Bajawa tanggal 14 Mei, tapi saya tidak tahu lamanya di Surabaya kapan, karena yang edukasi di format itu kan isi sudah apa mungkin 1 tahun. Tapi tiba di Bajawa 14 Mei malam. Nah, mungkin konsultasi dengan camat Bajawa dibawalah ke Turkisa. Nah, sebenarnya begini, di Turkisa terpusat itu kan kita mengisolasi yang dipantau oleh kami tenaga kesehatan yang puskesmas kota, termasuk ada yang di Polindes, tempat radius terdekat dari tempat tinggalnya beliau pasien tersebut begitu. Jadi kalau macam bapak desa tadi telepon, kenapa tidak 14 hari di atas, kenapa cuma 3 hari atau 4 hari dia harus dipulangkan, karena dia tidak tergolong dalam ODP, orang dalam pengawasan, artinya dia sehat, jadi tidak sampai 3 sampai 4 hari. Terus alasan berikutnya lagi, kapasitas ruang isolasi itu tidak banyak, di atas ada 18 orang. Ini pelaku perjalanan tetap ada, tiba-tiba ada orang yang meningkat menjadi ODP, berarti kita harus rujuk ke Turkisa. Nah, orang-orang yang tergolong dalam OTG belum ODP, dia harus bisa dipulangkan ke daerah asal, begitu. Nah, Bapak ini kan lapornya minta maaf nih, dia memang harus di rumah, tidak bisa kemana-mana. Bapak ya, Mohon Dok, yang Maret sebelumnya saya minta maaf karena saya juga dapat terlambat. Ini berkaitan dengan ini. Jadi kalau selama ini, kalau saya lihat, dari selama ini Pak Goris ini bukan saya punya warga. Ini terus terang. Karena selama ini mungkin kurang lebih, ya katakanlah 10 tahun. Jadi kalau dia kembali ke sini baru 3 atau 4 tahun. Sebelumnya dia 3 tahun. Jadi itu yang manusia tidak jelas baik. Ini saya omong terus terang di hadapan Pak Dok nih. Jadi perlu saya tanya kembali kepada Pak Dok Jamar. Jadi ini kan dia sudah karantina di Turkisa 4 hari. Berapa? 4 hari. Lalu selebihnya itu kenapa bisa angkat ke sini? Oh, waktu Pak Dokter Jamar, sabar dah. Pak Dokter sudah Jamar. Mungkin saya minta penjelasan. Ini di mana? Kalian sampai Pak Dokter ini baru 2 minggu, baru sudah 3 minggu dah ini. Terbalik dari sengaja. Kalau Om Boris ini kami kategorikan dalam pelaku perjalanan, ya. Dia pelaku perjalanan. Pelaku perjalanan artinya baru pulang dari mana saja. Dia sebut pelaku perjalanan. Kalau Om Boris ini tracingnya, penyelidikannya, dia tuh pelaku perjalanan dari Surabaya. Berarti Surabaya waktu dia ke Surabaya balik ke sini itu Surabaya ditetapkan sebagai zona merah, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya
dia karena pulang dari Surabaya, dari zona merah, diputuskan untuk dikarantina terpusat di Turkisa. Nah, orang yang dikarantina terpusat di Turkisa itu digolongkan. Ada OTG, ODP sama PDP ya. Kalau OTG orang tanpa gejala. OTG itu orang tanpa gejala, ya. ODP orang dalam pengawasan. Nah, kalau OTG ini orang tanpa gejala, artinya dia sehat-sehat saja, suhu badannya normal, aktivitas seperti biasa. Nah, dia kalau sudah kami evaluasi dia selama 3-5 hari, ya. Kalau dia tidak meningkat statusnya menjadi ODP, orang dalam pengawasan. Kalau orang dalam pengawasan itu berarti orang sudah menimbulkan gejala-gejala ringan. Ada batuk pilek, suhu di atas 37,5.